Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Maulana Ibrahim dari kelompok 12 akan mempresentasikan presentasi yang berjudul Membimbing Keberhasilan Peserta Didik. Guru adalah individu yang bertanggung jawab terhadap perkembangan siswa dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi, baik kognitif, afektif, dan psikomotorik. Oleh sebab itu, guru dipandang sebagai faktor kunci keberhasilan siswa, karena ia berinteraksi secara langsung dengan siswa dalam proses belajar mengajar. Salah satu prinsip dalam melaksanakan pendidikan adalah peserta didik secara aktif mengambil bagian dalam kegiatan pendidikan yang dilaksanakan. Dan ada upaya bimbingan lain untuk membimbing siswa menentukan tujuan yang hendak dicapainya, membimbing siswa dalam menilai keberhasilan dalam mencapai tujuan. Hakikat seorang guru sebagai pembimbing peserta didik. Pada hakikatnya, keberhasilan siswa dalam kehidupannya juga sebenarnya tidak lepas dari peran seorang guru. Pengamat pendidikan mengatakan bahwa keberhasilan pendidikan dapat dilihat dalam kurun waktu 10 tahun yang akan datang. Karena guru ikut menentukan keberhasilan siswa di masa yang akan datang. Keberhasilan belajar siswa akan lebih memadai apabila guru menerapkan peran bimbingan dalam belajar mengajar. Keberhasilan pembelajaran di kelas tidak lepas dari pemahaman guru terhadap karakter anak-anak didik. Guru secara ikhlas dapat memberikan motivasi kepada anak-anak didik yang membutuhkannya, yang terkadang tidak diperoleh dari orang tua maupun lingkungan keluarganya. Dan di sini ada komponen. Komponen yang pertama yaitu membimbing peserta didik yang lamban. Di sini ada ciri-ciri peserta didik yang lambat belajar. Selanjutnya ada memahami latar belakang peserta didik yang lambat belajar. Komponen yang kedua, membimbing peserta didik yang cerdasnya di atas normal. Di sini ada ciri-ciri anak luar biasa di atas normal. Selanjutnya ada prinsip dasar membimbing peserta didik yang cerdas. Komponen yang terakhir ada individualisme pembelajaran, yang adanya pembelajaran yang efektif. Membimbing peserta didik yang lamban belajar. Slow learning atau lambat belajar merupakan salah satu bentuk kesulitan belajar. Peserta didik yang lamban belajar akan mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran, menganalisa apa yang dipelajari, dan mengalami kesulitan dalam memahami isi pembelajaran, serta sulit membentuk kompetensi dan mencapai pembelajaran yang diharapkan. Kelambanan perkembangan ini disebabkan oleh tingkat kecerdasan atau IQ yang di bawah rata-rata umum atau di bawah normal. Siswa yang memiliki slow learning juga mengalami kelambanan dalam pertumbuhan jasmaninya. Anak-anak yang digolongkan lambat belajar adalah mereka yang memiliki IQ antara 70 sampai dengan 90, yakni yang termasuk klasifikasi kurang pandai. Di sini ada ciri-ciri peserta didik yang lambat belajar. Komponen yang pertama yaitu lamban. Peserta didik kelompok lambat belajar, lamban dalam menerima dan mengolah pembelajaran, lamban dalam bekerja, lamban dalam memahami isi bacaan, serta lamban dalam menganalisis dan memecahkan masalah. Yang kedua, kurang mampu. Peserta didik yang lamban kurang mampu berkonsentrasi, berkomunikasi dengan orang lain, mengemukakan pendapat, serta kurang kreatif dan mudah lupa. Yang ketiga, tidak berprestasi. Peserta didik yang lambat belajar, berprestasi akademisnya rendah dan hasil kerjanya tidak memuaskan. Yang keempat, motoriknya lamban. Peserta didik yang lambat belajar pada umumnya lamban dalam belajar berjalan, terlambat dalam belajar berbicara, serta gerakan-gerakan ototnya kendor dan tidak lincah. Yang terakhir, perilakunya negatif. Peserta didik kelompok lambat belajar sering melakukan perilaku yang kurang baik, kebiasaannya jelek dan tidak produktif. Di sini kita dapat memahami latar belakang peserta didik yang lambat belajar, yaitu yang pertama ada studi dokumentasi, yang dimana mempelajari catatan-catatan pribadi melalui buku catatan pribadi. Yang kedua, dokumen perkembangan pribadi. Dan yang ketiga, catatan kesehatan. Yang selanjutnya adalah mengumpulkan data baru sebagai pelengkap. Dalam rangka memahami dan mengenal latar belakang peserta didik, sebagai upaya melengkapi informasi yang sudah ada, perlu ditempuh cara lain di samping mempelajari data pribadi peserta didik. Cara lain ini dapat dilakukan melalui kegiatan seperti berikut. Yang pertama, home visit, tes psikologi, wawancara orang tua dan temannya, dan yang terakhir ada observasi. Membimbing peserta didik yang cerdasnya di atas normal. Peserta didik yang tergolong cerdas adalah mereka yang memiliki IQ di atas normal. Sistem pendidikan di Indonesia telah menyentuh anak-anak yang luar biasa melalui sekolah-sekolah luar biasa atau sekolah khusus. Namun demikian,
Sampai saat ini perhatian untuk penyelenggaraan pendidikan khusus kepada anak luar biasa masih terbatas pada anak luar biasa di bawah normal. Peserta didik yang memiliki kecerdasan di atas normal diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok yang pandai sekali dengan IQ 130, dan kelompok yang kedua, kelompok yang pandai dengan IQ antara 110 sampai dengan 130. Di sini ada ciri-ciri anak luar biasa di atas normal. Yang pertama, belajar berjalan dan bicaranya lebih awal, cepat, menguasai kosakata dalam jumlah yang banyak. Yang kedua, pertumbuhan jasmaninya lebih baik, otot-ototnya kuat, motoriknya gesit atau lincah, dan energik. Yang ketiga, haus akan ilmu pengetahuan, mengikuti berbagai perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang keempat, mampu secara tepat menarik suatu generalisasi dalam dapat mengenal hubungan antara fakta satu dengan fakta yang lain. Yang kelima, cepat dalam menerima, mengolah, memahami, dan menguasai pembelajaran. Yang keenam, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Dan yang terakhir, cepat dan tepat dalam bertindak. Di sini ada prinsip dasar membimbing peserta didik yang cerdas. Yang pertama, setiap sekolah harus diatur sedemikian rupa sehingga tercipta suasana yang aman dan nyaman. Yang kedua, perlu dikurangi kegagalan dan pemborosan. Yang ketiga, bimbingan yang diberikan harus sesuai. Yang keempat, perlu diupayakan untuk mengembangkan seluruh potensi peserta didik. Dan yang terakhir, harus dikembangkan aspek-aspek lain seperti sikap, nilai, mental, moral, emosional, sosial, spiritual, dan tanggung jawab. Dan ada masalah-masalah yang dihadapi peserta didik yang cepat belajar pada umumnya bersumber pada kondisi anggapan yang keliru dari pendidik bahwa peserta didik yang cerdas akan mampu atau bisa memelihara, menjaga, dan mengembangkan dirinya sendiri tanpa bimbingan orang lain. Yang kedua, kurang atau tidak adanya pengertian dari pihak pendidik. Dan yang terakhir, kurang atau tidak adanya perhatian dari pihak pendidik. Dan komponen yang terakhir ada individualisme pembelajaran. Untuk menciptakan suasana pembelajaran yang efektif, kreatif, dan menyenangkan, hendaknya pembelajaran tidak terbatas pada pembelajaran yang klasikal saja atau pembelajaran yang massal, apalagi terbatas pada 4 dinding kelas, tetapi perlu diupayakan pembelajaran yang mengarah kepada pembelajaran individual. Sehubung dengan itu, guru perlu melakukan upaya-upaya untuk melakukan individualisasi pembelajaran. Individualisasi pembelajaran yang dimaksudkan sebagai bentuk pembelajaran yang dapat melayani perbedaan peserta didik dan sesuai dengan kemampuan, tempo belajar, minat, dan nafsu belajarnya masing-masing. Kesimpulan, seorang guru harus mempunyai kesiapan saat berhadapan dengan peserta didik. Karena peserta didik yang berada di depan kita ternyata memiliki berbagai macam perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Beberapa hal yang harus diperhatikan bagi seorang guru adalah dari tingkat IQ anak yang berbeda-beda, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Hal ini sangat mempengaruhi keberhasilan seorang guru dalam membimbing peserta didik di saat proses pembelajaran sedang berlangsung. Selain hal itu, guru juga diharapkan mampu membimbing peserta didik agar berhasil dalam pencapaian belajarnya dengan menggunakan berbagai macam cara yang telah disiapkan seorang guru, serta dengan melihat situasi yang ada di sekolah, sehingga mampu menggunakan sebuah metode yang cocok untuk kondisi yang ada di dalam kelas. Yang lebih diutamakan dari seorang guru adalah sebuah kesabaran yang tinggi dalam melaksanakan tugas mulianya dan diharapkan bertanggung jawab terhadap ilmu yang telah disampaikan kepada peserta didik serta dapat melaksanakan amanat dengan sebaik-baiknya. Demikian presentasi dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.